Kita ke kabar selanjutnya, pemirsa. Kawasan wisata Ancol akan menjadi salah satu pusat hiburan pada malam pergantian tahun baru esok. Pengunjung atau pengunjung harus membeli tiket secara online paling lambat 1 hari sebelum kedatangan. Jumat siang ini sejumlah persiapan sudah dilakukan jelang malam pergantian tahun baru esok. Pada tanggal 31 Desember esok akan ada sejumlah panggung hiburan dan pertunjukan musik yang digelar. Kawasan wisata Ancol akan dibuka pukul 6 pagi dan tutup pada 1 malam setelah pertunjukan kembang api. Mengantisipasi potensi cuaca buruk, pengunjung juga diimbau mengikuti arahan petugas di lapangan. Kami ajak Anda ke dua lokasi, ada Ancol, rekan kami ada Anggia Ebony di sana. Sementara di Puncak Bogor, Jawa Barat ada Usep Saripudin. Kita terlebih dahulu ke Anggia Ebony di kawasan Ancol. Bagaimana situasi terkini di sana, Ebony? Iya, selamat siang Yaumi dan pemirsa. Untuk suasana terkini siang ini di kawasan wisata Ancol memang cenderung masih sepi karena biasanya pengunjung lebih memilih untuk berwisata di kawasan pantai ini di sore hari jelang matahari terbenam. Nah, tapi meskipun hari ini terbilang belum begitu ramai, besok ini dipastikan akan ada lonjakan jumlah pengunjung karena besok kawasan wisata Ancol akan menggelar sejumlah pertunjukan, hiburan, dan musik untuk memeriahkan malam pergantian tahun. Nah, di belakang saya, Yaumi dan pemirsa, itu adalah salah satu panggung yang sudah didirikan, tepatnya ini di kawasan Pantai Lagun, tempat saya mengabarkan, di mana selain Pantai Lagun ada juga Pantai Festival dan Pantai Duyung Ancol yang akan menjadi titik nantinya akan ada pertunjukan kembang api. Nah, sebagai informasi bagi Anda, Yaumi, dan juga pemirsa yang sekiranya tertarik untuk berwisata di kawasan Ancol untuk momen pergantian tahun baru ini, Ancol ini buka dari pukul 6 pagi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tapi untuk besok di malam pergantian tahun, informasinya ini akan tutup lebih lama. Jadi akan tutup jam 1 dini hari setelah pertunjukan kembang api. Nah, kami informasikan juga bahwa hingga saat ini cara pembelian tiket masih sama. Selama masa pandemi ini pengunjung hanya bisa membeli tiket secara online dan harus membeli maksimal paling lama 1 hari sebelum hari kedatangan. Selain itu juga bagi Anda pengunjung yang besok sekiranya akan datang dan menggunakan ataupun membawa kendaraan pribadi, ini bisa jadi catatan juga bagi Anda karena di tanggal 31 besok pengunjung dengan kendaraan pribadi wajib memarkirkan kendaraannya di kantong parkir atau di sentral parkir yang sudah disediakan oleh pihak pengelola Ancol. Nanti akan disediakan juga bus warawiri dan juga kereta secara gratis untuk mobilisasi pengunjung. Nah, Yaumi, saya juga bisa gambarkan suasana di sini, cuacanya terasa angin yang begitu kencang. Dari pagi tadi hingga saat ini juga hujan kadang turun gerimis, kadang reda. Jadi untuk hujan ini tidak bisa diperkirakan, tetapi ini memang sesuai dengan prediksi dari BMKG yang menginformasikan bahwa di akhir tahun ini akan terjadi hujan yang potensinya juga lebat. Ini juga tentunya akan menjadi catatan baik itu dari pihak pengelola dan juga pengunjung. Untuk imbauan dari pihak pengelola kepada pengunjung, ini pengunjung harap memastikan keselamatan mereka. Untuk pengunjung juga bisa mematuhi instruksi ataupun arahan dari setiap petugas yang beroperasi langsung di lapangan. Nah, kemarin juga sebenarnya beberapa hari terakhir ini ada beredar berita ataupun informasi bohong yang menyebutkan ataupun menampilkan video ada gelombang tinggi terjadi di kawasan Pantai Ancol. Nah, ini juga informasi yang hoax dan sudah dikonfirmasi oleh pihak pengelola kawasan wisata Ancol bahwa informasi tersebut tidak benar. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir yang memang tertarik untuk berlibur dan khususnya besok datang ke sini untuk merayakan tahun baru, datang saja tetapi tetap patuhi aturan yang berlaku dan instruksi dari petugas di lapangan. Sementara demikian, Yaumi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Anggia Ebony dari kawasan Ancol. Kita menuju ke Puncak, ada Usep Saripudin di sana. Bagaimana dengan kondisi lalu lintas di sana, Usep?
Ya, Yomi dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa kondisi arus lalu lintas saat ini di kawasan Gadog, Bogor, Jawa Barat menuju ke arah Puncak. Anda bisa saksikan sendiri di belakang saya ini. Arus lalu lintas sejak pagi tadi pukul 6 waktu Indonesia Barat sudah dipenuhi oleh kendaraan yang berplat nomor B. Arusnya dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak. Dan ini Anda bisa saksikan sudah 2 lapis atau 3 lapis bahkan. Karena tertumpu ataupun bertemu antara kendaraan yang dari arah tol Jagorawi ataupun tepatnya dari Ciawi ke arah Puncak, juga dari arah Ciawi dari Jalan Arteri ke arah Puncak, demikian. Dan kemudian juga perlu diketahui tadi ada Menteri Menko PMK Muhadjir Effendi dan juga Menteri Perhubungan yang tadi sempat datang ke lokasi ini dan juga meninjau lokasi kesiapan dan persiapan dari aparat kepolisian maupun dari dinas terkait untuk memonitor bagaimana kondisi yang ada di kawasan ini untuk kesiapan menjelang malam tahun baru besok. Yang rencananya mulai besok itu akan tanggal 31 akan ditutup secara total dari arah Bogor ataupun dari arah bawah begitu dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak. Itu akan ditutup di kawasan Gadog ini dan itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat sampai dengan tanggal 1 Januari pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan tadi Muhadjir Effendi ataupun Menteri Menko PMK menyampaikan bahwa secara umum semuanya berjalan dengan baik di kawasan Puncak ini. Kendaraan yang mengarah ke arah Puncak sudah mulai naik volumenya atau jumlahnya. Itu berkisar antara 25 sampai dengan 30% kenaikannya dari hari-hari libur biasa. Kemudian juga tujuan utamanya mereka ke arah tempat-tempat wisata dan juga ada yang langsung ke arah hotel begitu. Selain itu juga tadi Menteri Perhubungan menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu warga di mana-mana akan terakumulasi di tempat ini dan juga untuk diantisipasi cuaca buruk dan juga ada hal-hal yang perlu dilakukan, yaitu diantisipasinya pada saat tanggal 1 dan tanggal 2 arus balik terutama dan disampaikan tadi pada pihak polisian dan juga dinas terkait. Berikut petikan wawancara dari Menteri Menko PMK dan juga Menteri Perhubungan. Saya mendampingi Pak Menhub untuk meninjau kondisi perjalanan lalu lintas yang ada di wilayah pos layanan terpadu Gadog, terutama untuk memantau arus perjalanan ke arah Puncak dan nanti akan kita persiapkan juga setelah arus balik mereka. Saya lihat tadi Bogor cantik banget ya, rapi gitu ya, kelihatannya bahkan setiap kilo ada petugas yang bisa dikontrol setiap saat. Ini satu kemajuan dari tahun lalu saya ke sini. Jadi nggak mungkin petugasnya itu tidak di lokasi, dia masih ada di lokasi. Nah ini satu manajemen yang lebih baik, yang menggunakan digital dan kita bisa memantau. Saya secara singkat. Ya, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio dengan Yomi. Terima kasih Usep Saripudin melaporkan langsung dari kawasan Puncak Bogor dan sebelumnya ada Anggi Aiboni dari Ancol, Jakarta.